Pemirsa, seorang santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Aceh Barat disiram air cabai oleh istri pengasuh pondok pesantren. Di lokasi lain tepatnya di Blitar, Jawa Timur, seorang santri tewas juga dilempar kayu berpaku oleh pengasuh Pompes. Apakah lingkungan Pompes sedang tidak baik-baik saja? Kita bergabung melalui sambungan daring dengan Pak Edi Subhan, selaku pengamat pendidikan sekaligus dosen Fakultas Ilmu Pendidikan dan juga Psikologi Universitas Negeri Semarang, dan juga Pak Direktur Pendidikan Diniyah dan Pompes Kemenak Basnang Said, dan juga Ibu Marnita, orang tua dari santri yang mendapatkan kekerasan yang ada di Aceh. Kita langsung sapa Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, saya warahmatullahi awali dengan Ibu Selamat. Marnita terlebih dahulu. Kami prihatin Bu dengan kejadian yang anak Ibu alami. Bisa diceritakan Bu awal mula seperti apa? Awal mulanya karena anak saya melakukan kesalahan Mhm, di pondok pesantren. Dengan begitu dia habis itu dicukur rambutnya. mhm, Setelah dicukur rambutnya, anak saya dibawa ke belakang. mhm, Habis itu ada kata-kata ancaman daripada Umi untuk anak saya. Dibilangnya, tunggu ya kamu. Habis itu Umi kembali lagi ke rumahnya dan menggiling, mengambil cabai yang sudah digiling, mhm, yang sudah di blender. Kemudian dibawa kepada anak saya tadi mhm, di belakang pesantren dekat kamar mandi. Lalu diikat tangannya ke belakang, didirikan di satu pohon kayu, kemudian dioleslah cabai tadi di mulut dia sebanyak 2 kali sambil ditekan, mhm. mengakibatkan gigi dia rontok atau copot, kemudian baru dioleskan lagi ke badan bagian depan dan belakang. Habis itu Umi berlalu dengan gitu saja, anak saya melepaskan talinya dengan sendirinya, dan kemudian dia mandi. Hmm. Sehabis mandi terasa begitu perih, dia lari dari belakang pesantren pulang ke rumah. Mhm. Karena pesantren dekat daripada rumah saya. Sejauh ini kondisi anak Ibu sudah membaik Bu? Atau masih Ya, dirawat ke rumah sakit? Hmm. untuk sejauh ini alhamdulillah, untuk fisik anak saya alhamdulillah sudah membaik. Baik, Umi ini siapa Bu? Apakah istri pondok pesantren dan siapa yang memvideokan itu? Yang tadi kita lihat bersama tadi videonya. Umi Umi Hmm. Umi itu dia istri dari pimpinan pesantren. Sedangkan yang mengambil video, saya pribadi nggak tahu siapa, karena Hmm. berhubung di dalam rumah pada saat itu, di saat anak saya pulang menangis menjerit-jerit karena sakit perih. Mhm. Jadi ada banyak warga atau masyarakat yang berdatangan ke rumah saya. Tujuan pembuatan video masih belum tahu gitu ya, apa yang terlintas dari pembuat video. Bu, Marnita, Ya, kemudian iya. apa yang telah dilakukan oleh anak Ibu? Apa kesalahan yang telah dilakukan sehingga aksi keji tersebut terjadi? Anak saya, Mhm. untuk anak saya dia kedapatan merokok. Baik, itu tidak diperbolehkan ya Bu ya, untuk di lingkungan pondok Ya, pesantren tentunya. Tapi, ya. selain itu apa lagi Bu yang menjadi kesalahan? Tidak hanya rokok tentunya? Untuk anak saya yang lainnya nggak ada. Oh baik, tapi ini berulang kembali peristiwa yang sama atau ini perdana yang dialami oleh anak Ibu? Eee, untuk anak saya, Iya, iya baru pertama. oke. Sebelumnya apakah ada kasus yang serupa, merokok kemudian diberikan hukuman, disiram air cabai, atau dicambuk? Kalau sebelumnya kalau kedapatan, merokok ada, Hmm, cuman dicukur rambut. Kemudian oke. ada dah dicambuk, cuman sedikit aja, Mhm. Ada berapa anak Bu yang yang dicukur yang yang pernah melakukan hal yang sama? ya. Oke, saya mau ke Pak Said. Pak Said, bagaimana kemudian langkah Anda konkret merespon hal ini? Cukup miris sekali, Pak. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Jadi pertama atas nama Kementerian Agama Hmm, melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menyatakan turut berbelasungkawa bagi tadi anak-anak yang menjadi korban di Blitar, lalu kemudian anak-anak yang menjadi korban yang ada di Aceh Barat. Kementerian Agama memohon maaf yang sebesar-besarnya dan menyatakan bahwa pesantren bersangkutan harus bertanggung jawab hmm, karena tidak ada ajaran sama sekali yang diajarkan di pondok pesantren
seberat apapun pelanggarannya anak-anak tidak boleh melakukan hal-hal yang kira-kira mencederai masa depannya anak-anak. Sebesar apapun pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak, tidak boleh merusak fisik mereka, tidak boleh merusak jiwanya, karena ketika merusak jiwanya anak-anak, sebenarnya kita setikan generasi, dan itu bisa berdampak bagi masa depannya bangsa. Adakah Kalau kita kembali ke sejarah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu demikian menyayanginya anak-anak. Kalau kita membaca sejarah, bagaimana Nabi ketika ada seorang anak dari kulit hitam yang mengencingi Nabi, lalu kemudian ada sahabat yang ingin menarik paksa, lalu kemudian Nabi melarang sahabat oke. tersebut untuk menarik paksa karena Nabi menjaga psikologinya anak bersangkutan. Adakah tim kecil Pak yang akan diterjunkan untuk investigasi? Ini kan tanggung jawab dari pihak Anda juga, pengawasan, Pak Said. Ya, betul. Untuk kasus yang terjadi di Aceh Besar maupun yang terjadi di Blitar, itu tim kami dari Kementerian Agama Kabupaten Blitar dan Aceh Barat itu sudah turun, lalu kemudian sudah menyampaikan laporan kepada kami, lalu kemudian kepada mereka, tim kami itu kami memberikan penekanan bahwa coba dicek bahwa kalau memang memungkinkan bahwa pesantren bersangkutan itu kita beri sanksi kalau memang benar-benar melakukan pelanggaran. Sanksi antara lain yang biasa kita terapkan di Kementerian Agama, ketika ada pesantren yang melanggar, ketika kemudian mereka bermohon bantuan kepada Kementerian Agama, kita tidak akan pernah meng-ACC. Lalu suatu waktu nanti akan memperpanjang izinnya, bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kita untuk memperpanjang izinnya, karena sudah ada titik-titik noda telah merusak nama baik dan pencitraan positif bagi pesantren. Adakah sanksi berat yang akan Anda lakukan untuk yang di Blitar, untuk yang di Aceh ini, Pak? Pencabutan izin atau bagaimana? Tentu untuk sanksi berat, tentu kami akan melakukan kajian terlebih dahulu, karena pertama, yang terjadi di Blitar itu bukan pesantren berdiri sendiri, karena ada madrasah sanawiyahnya. Sehingga kemudian Satuan Pendidikan Madrasah Sanawiyahnya juga ikut harus bertanggung jawab, ikut juga melakukan telaah-telahan. Demikian juga yang terjadi di Aceh Besar tadi, Ananda, di Aceh Besar tadi ini, namanya Teuku Heri, itu juga bersekolah di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Sehingga tidak berdiri sendiri pesantren untuk menyelesaikan, tetapi harus bersama-sama dengan satuan pendidikan yang dibawa ke Mendikbud, Dinas Pendidikan, dan tentunya yang MTS-nya yang ada di Blitar itu harus bersama-sama dengan Direktorat Madrasah di Kementerian Agama juga. Ya, silakan dikomentari Pak Edi dengan apa yang terjadi baru-baru ini memprihatinkan sekali, Pak. Apakah bisa kita katakan pendidikan pondok pesantren sebagai pendidikan semi militer? Enggak juga sebenarnya ya. Karena sebenarnya kalau kita menilik dari secara historisnya, kemudian karakteristik dari dunia pendidikan di pesantren itu sendiri, memang dia bukan sifatnya militeristik begitu ya. Dia sifatnya justru ingin menghasilkan kesarjanaan begitu, keulamaan yang dia mendalami keilmuan keislaman dengan tetap bahkan menyatakan bahwa adab itu mesti ditempatkan di atas ilmu begitu. Jadi bukan ilmu pengetahuan dulu, tapi justru adab itu. Nah, problemnya adalah justru ketika di lembaga yang dia ingin mengedepankan soal akhlakul karimah, soal adab, religiusitas, spiritualisme, itu justru terjadi kasus-kasus yang kemudian bisa mencederai dunia pendidikan itu sendiri gitu ya. Ini yang kemudian menjadi masalah sebenarnya. Jadi bukan alamiahnya pesantren semacam itu sebenarnya, tadi saya sepakat dengan Bang Basnat Said tadi itu. Bisakah kekerasan tersebut sebagai upaya sanksi yang dibenarkan, media pembelajaran? Oke, tentunya tidak bisa dibenarkan ya, karena begini sebenarnya, kalau kita kita mempelajari salah satu konsep dalam dunia pendidikan, dalam ilmu pendidikan itu ada yang namanya reward and punishment juga sebenarnya, stick and carrot. Tapi sebenarnya punishment itu sendiri juga harus dalam rangka edukasi, jadi tidak boleh dalam rangka punishment yang dia sifatnya merusak, dia destruktif begitu, karena pasti akan ada yang terancam. Dunia pendidikan, ruang-ruang pendidikan di pesantren, di sekolah dan seterusnya itu kan mestinya dia menjadi ruang aman untuk belajar begitu ya. Jadi kalau punishment-nya itu dalam bentuk yang sifatnya justru destruktif, itu pasti akan ada jiwa yang terancam, ada fisik yang terancam, bahkan juga psikis yang terancam. Ya, itu yang kemudian nggak boleh dijalankan sebenarnya.
Baik, silakan direspon Pak Said. Sebenarnya juga kita bisa mendapatkan gambaran dari pihak Anda, dari Kemenak, Pak Said. Apa ukurannya, apa variabelnya? Jika seorang santri bersalah, apa yang menjadi sanksi efektif yang bisa diberikan selain kekerasan? Jadi baik, biasanya karena kami juga sangat lama menjadi anak santri dan benar-benar paham bahwa di pondok pesantren itu sanksi yang diterapkan oleh Pak Kiai itu bukan sanksi yang benar-benar merusak batinnya anak-anak, bukan hukuman yang merusak fisiknya anak-anak, tetapi justru umumnya sanksi yang diberikan di pondok pesantren adalah kira-kira adalah sanksi yang menginspirasi anak-anak untuk berkompetisi. Misalnya kami waktu di pondok, dan itu masih berlangsung di banyak pondok pesantren, seperti anak-anak disuruh untuk menghafal kosakata bahasa Arab. Misalnya kamu harus menghafal 50 kosakata dalam satu hari. Dan itu bagian dari sanksi yang menurut kami itu sangat bagus, dan itu masih banyak pondok pesantren yang melakukan sanksi-sanksi itu. Dan tidak pernah ada orang tua yang mengkomplain itu karena memang bagian dari proses pembelajarannya anak-anak. Nah, oleh karena itu ketika kemudian ada pondok pesantren yang memberikan sanksi-sanksi yang seperti itu, kami anggap di Kementerian Agama sebagai pesantren yang sebenarnya tidak sedang memperjuangkan kompetensi yang terbaik untuk anak-anak. Karena masih banyak kira-kira sanksi-sanksi yang bisa dianggap positif dan berdampak positif bagi anak-anak. Pada satu sisi, anak-anak merasa terhukum, tetapi berdampak positif bagi masa depan mereka. Baik, Bu Marnita Gitu. sudah paham sedikit begitu ya gambaran dari Kementerian Agama tadi dikatakan Bang Pak Said ya, sejumlah reward diberikan, ada juga punishment kepada santri. Tentu Anda juga bisa memahami hal itu. Apa harapan kemudian dari pihak Anda terhadap kasus-kasus berikutnya nanti atau potensinya? Untuk pelakunya, Ya, harapan Anda bagi dunia pendidikan pondok pesantren jika kembali terjadi hal yang sama, ini kan juga kekhawatiran dari pihak Anda juga. ya, ya harapan saya untuk pesantren kalau bisa jangan lagi membuat kesalahan-kesalahan yang sama. Lebih baik menghukum anak didik itu dengan cara mendidik. Itu harapan saya. Sudah ada belum permintaan maaf niat baik dari pelaku ke pihak Anda, Bu Marnita? Untuk sementara belum, cuman Kami sedia menunggu. kalau untuk kami sedia terbukalah pintunya. Sejauh ini masih belum ada keterbukaan begitu ya dari pondok pesantren begitu ya Bu Marnita. Oke, terakhir ke Pak Edi, bagaimana kemudian kasus-kasus berikut ini tidak terjadi atau terulang kembali? Ini kan menjadi perhatian kita bersama, ketakutan dari para wali murid dan juga orang tua di rumah. Ya, kalau menurut saya memang pasti ada sosialisasi, ada edukasi ya, bahwa tiap mekanisme reward and punishment itu ada risiko-risikonya masing-masing begitu ya. Ada risiko hukum juga yang harus kemudian dipahamkan kepada pengasuh pesantren gitu ya, pengurus di pesantren, ada divisi keamanan juga di pesantren yang dia mendisiplinkan gitu. Jadi harus paham itu semua. Dan saya pikir Kemenak dia punya tugas besar untuk bisa mengontrol, monitoring, evaluasi itu semua. Kalau ini kemudian bisa dilakukan, kita akan minimal ada semacam cara untuk bisa mencegah hal itu terjadi gitu ya. Jadi edukasi tentang bahwa kekerasan itu sebenarnya bisa diminimalisasi, kemudian juga harus menanamkan ya ilmu-ilmu pendidikan yang sifatnya dia lebih humanis begitu. Bahwa ketika anak itu santri itu kemudian dia nakal ya apa namanya itu pekerjaan memang gurunya, ustadznya gitu di situ. Bahwa perlu ada kesabaran juga, perlu ada jalur doa juga yang kemudian dijalankan. Jadi tidak langsung kemudian memberikan hukuman yang sifatnya fisik, yang kemudian bukan hanya sekedar meninggal dunia barangkali sampai ada korban jiwa semacam itu, tapi psikisnya juga kemudian dia jadi tidak termotivasi, dia nggak mau belajar dan seterusnya. Jadi ini yang kemudian harus diberikan sosialisasi dan edukasi ke dunia pesantren semuanya gitu. Ya, sepakat ya Pak Said ya, edukasi, sosialisasi ke pihak pondok pesantren agar mitigasi bisa dilakukan. Tapi kalau melibatkan ormas sudah ada sejauh ini Pak, karena juga melibatkan ormas tentunya untuk pengawasan. Jadi memang Kementerian Agama sekarang sedang menyusun peta jalan pesantren ramah anak, dan itu kita susun bersama-sama dengan RMI PBNU, dengan Muhammadiyah,
sehingga nanti hasilnya itu adalah karena bersama-sama, termasuk kemudian dalam penyusunannya itu melibatkan pondok-pondok pesantren. Karena yang paling tahu kondisi dalam adalah para pengelola dan pengasuh pondok pesantren. Baik, kita harapkan semoga kasus-kasus yang tadi menjadi kasus akhir, Pak, di dunia pondok pesantren. Miris sekali nampaknya anak-anak menjadi korban kekerasan dari pihak pondok pesantren. Terima kasih untuk waktu Bapak Ibu semua. Ada Ibu Marnita, Ibu korban kasus di Aceh Barat, dan juga Pak Basnan Said dari Kementerian Agama, dan juga Pak Edi Subhan dari UNES, begitu ya, Universitas Negeri Semarang. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih.